Mengapa kamu tidak ada kabar? Kalau kamu udah capek, kenapa kamu nggak bilang aja, jangan ngegantungin hubungan gitu aja. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Apakah karena kita berbeda kota dan berjauhan, karena tidak sering bertemu atau bagaimana? Di sini aku masih ngejagain perasaan kamu, berusaha untuk tidak berselingkuh, dan menjaga tatapan mata ini dari wanita lain, tidak melirik wanita lain juga selain dari kamu. Aku bekerja, kamu pun bekerja. Apa yang harus kita solusikan? Bisakah kamu bicarakan? Aku sudah sering bilang sama kamu, aku masih belum ada waktu untuk pulang dan berlibur. Aku pun pernah bilang sama kamu, ketika aku pun dalam posisi libur kerja, aku luangkan untuk beristirahat karena emang benar-benar sangat capek dan lelah. Dan aku tidak kemana-mana kok. Kamu tahu nggak betapa kangennya aku sama kamu di sini? Aku sendiri pun tidak dalam keadaan posisi seperti ini, tidak mau. Kamu pun gitu nggak? Pasti kamu berpikir sekarang sangat mungkin berbeda kali ya, dengan di saat kita masih punya waktu sering bertemu dan bersama. Kamu tahu nggak? Aku di sini baik-baik aja dan tidak sama sekali melirik atau godain wanita di luar sana. Kamu nggak tahu seberapa besar kangennya aku sama kamu. Kamu nggak tahu kan? Kalau tiap malam aku selalu mau mandangin foto-foto kamu. Aku selalu lihat pesan WhatsApp kamu. Aku selalu lihat story-story kamu di media sosial. Aku mengerti kamu pun telah disibukkan dengan status pekerjaanmu. Tapi kenapa kali ini berbeda? Sekarang kamu sedikit berubah. Setiap aku kirimkan pesan atau kabar, tapi kamu malah cuek gitu aja. Dan sikapmu itu aku pikirkan baik-baik aja. Ya, mungkin kamu mempunyai alasan atau kendala yang mungkin akhirnya kamu jarang angkat telepon aku dan jarang balas pesan aku. Aku nggak akan berpikiran negatif tentang kamu atau posisi kamu saat itu. Entah saat itu mungkin bisa aja kamu sudah mulai bosan dengan hubungan jarak jauh ini, atau bisa aja kamu ada seseorang yang sedang mendekati kamu, atau emang ada orang yang baru yang mulai ngasih perhatian sama kamu dan sering ngajak kamu jalan dinner berdua. Ya, di sini aku tidak akan berprasangka buruk sama kamu. Aku ingin kamu juga jaga perasaan aku saat ini aja. Kamu masih ingat gak sih ketika kamu memintaku jemput di tempat kamu kerja? Dengan senang hatinya dan bahagianya aku bergegas jemput kamu saat itu. Kamu ingat gak sih? Ketika aku banyak bercandain kamu, ketika aku banyak jayalin kamu, ketika aku telat datang, dimana kamu yang waktu itu ngomel-ngomel terus ketika kita duduk berdua di kafe, saling bermesraan, dan hal-hal indah lainnya. Kamu keingetan gak sih momen-momen bahagia seperti itu? Apakah kamu dengan cepat ngelupain kenang-kenangan itu? Kamu gak tahu ya, rasa kekhawatiran aku sama kamu tuh bagaimana? Aku di sini ketakutan kamu menemui atau ada orang yang lebih peduli lagi. Takut ada yang lebih memperhatikan kamu di situ dibandingkan dengan aku yang sekarang. Dan sekarang aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku jelasin lagi sama kamu? Aku gak mau hubungan ini retak karena gara-gara berbeda kota. Mungkin di sini aku yang tidak tahu kamu sedang ngapain, kamu sedang kemana, kabar kamu bagaimana.
Bulan ke bulan itu bukan waktu sebentar untuk kita selalu diem-dieman atau jarang saling kasih kabar. Kapan aku berbohong sama kamu ketika aku libur kerja dan aku emang tidak bisa kemana-mana selain beristirahat seharian? Aku pengen bertanya sama kamu, apa yang saat ini kamu pikirkan? Berilah kabar meski itu cuma berupa hai, atau hello, atau lagi ngapain, atau bilang gini, maaf, bulan ini aku emang lagi banyak kerjaan, maaf, maaf aja jika aku jarang kasih perhatian atau ngabarin kamu ya. Posisi aku sama dengan apa yang kamu sibukkan saat ini. Nah, teman-teman, aku lupa waktu itu entah selama 6 bulan atau 1 tahun ya kita berdua emang sama-sama disibukkan dengan status pekerjaan kita masing-masing. Dan di situ beneran sama sekali jarang ada pesan masuk, jarang ada telepon, atau update story foto-foto di media sosial. Yang pada akhirnya hubungan ini seperti hambar aja. Seperti dilema berkepanjangan, seperti tidak memiliki kekasih, seperti masing-masing gitu aja, seperti emang hubungan ini ngegantung gitu aja, beneran sangat hampa dan kosong aja. Di situ aku merasakan apakah ini yang namanya menjalani di fase hubungan yang tidak akan berkepanjangan atau akan berakhir tanpa ada perkataan perpisahan atau kata-kata putus. Kamu tahu nggak, aku kerja untuk masa depan kamu ini. Berangkat subuh, pulang malam, menyisihkan uang gajian untuk aku menabung modal jika nanti kelak kita menikah atau berjodoh. Aku di sini kerja keras untuk kebahagiaan kamu nantinya. Kamu kepikiran ke situ nggak sih? Kamu nggak tahu ya, kenapa aku belum siap melamar kamu karena uang tabunganku belum cukuplah banyak. Dan aku tidak mau memberatkan orang tuaku atau saudara-saudaraku. Aku berusaha ingin membiayai pernikahan dari hasil kerja kerasku sendiri. Dan waktu itu aku pun bertanya sama kamu, kamu udah siapkah jika nanti kita memikirkan untuk ke jenjang kepelaminan? Terus kamu bilang, aku juga belum siap karena masih harus membiayai adikku sendiri yang masih duduk di bangku SMA. Nah, di situ kan aku juga mencoba untuk ngertiin kamu juga. Jadi, setidaknya kamu jangan menyalahkan aku dan beranggapan aku tuh mengulur-ngulur waktu atau tidak ada bukti kepastian untuk ngelamar kamu. Dan selama itulah kita berdua diem-dieman teman-teman, tanpa sama sekali di antara kita ada yang memberikan kabar sama sekali. Atau apakah hubungan jarak jauh ini mengakibatkan di antara kita menjadi jarang saling berkomunikasi pada akhirnya. Di situ aku nggak tahu harus mengatakan apa lagi dan berbuat apa, hingga sampai waktu demi waktu sudah banyak terlewati gitu aja. Yang pada akhirnya aku mendengar kabar dan mencari tahu sendiri di media sosial. Ternyata aku menemukan kecurigaanku saat itu. Dan ternyata benar adanya. Akibat dia jarang ngasih kabar atau apa, faktornya mungkin itu bisa karena bosan, ingin putus, atau punya yang baru lagi. Setelah aku benar-benar cari bukti kuat dan aku tidak mau juga menuduh dia ke hal-hal yang negatif, aku masih berpikir dia akan tetap menjaga perasaan aku saat itu. Tapi kalian tahu apa yang dilakukannya? Benar sekali. Kabar dan bukti yang aku lihat itu sangat membuat aku sakit, membuat aku sangat terluka, membuat aku kecewa, membuat aku terdiam gitu aja, membuat
hati ini jatuh, membuat perasaan ini terpukul, sangat terpukul ketika mendapati dan melihat berita-berita dan kabar bahwa dia telah dijodohkan oleh saudaranya. Dia sudah memiliki yang lain lagi ternyata selain dari aku, dan akan segera menikah kabarnya. Dan iya, dia telah berselingkuh dan memilih sosok yang baru itu yang mencoba masuk ke dalam kehidupannya di saat kita masih berdua masih dalam berhubungan. Kenapa sih Tuhan ketika aku sudah menemukan orang yang aku sayangi, tetapi kita ditempatkan di suatu yang berbeda keadaannya, berbeda tempatnya, berbeda jaraknya. Di sini aku tidak akan menyalahkan keadaan atau apapun, dan tidak akan menyalahkan dia kenapa kok dia bisa berbuat seperti itu. Apakah kebanyakan orang emang sering mengalami seperti ini kali ya? Ketika di dalam hubungan jarak jauh, begitu sangatlah sulit dan menyakitkan. Dan setelah itu aku memutuskan untuk tidak berusaha meneleponnya lagi, atau mengajak bicaranya lagi, atau menanyakan kenapa kamu setega itu dan melakukannya. Sesudah itu kita berdua pisah gitu aja tanpa ada kata perpisahan atau kata putus. Aku pun dengan ikhlas merelakannya dan melepaskannya. Kenapa lagi dan lagi ini harus terjadi? Kenapa setiap aku berhubungan selalu seperti ini, tidak berujung kebahagiaan? Selalu dirundung di antara ditinggalkan dan meninggalkan. Apakah ini jalan takdir storyku, perjalanan cintaku sendiri? Aku nggak tahu teman-teman. Yang jelas yang aku hadapin di dalam situasi tersebut hanya bisa menyayangkan aja dan hanya bisa menyadari dengan lapang dada aja. Aku hanya bisa mendoakan kamu yang di sana selalu dalam keadaan bahagia dengan sosok yang seseorang yang kamu sudah pilih tentunya. Aku meminta maaf atas semua kesalahanku, all everything, semua pokoknya. Dan sangat berterima kasih kamu sudah memberikan kebahagiaan di saat kita dalam kondisi berhubungan baik-baik. Dan aku sendiri tidak akan melupakan kenang-kenangan yang sudah kita buat dan sudah kita lewatin bareng-bareng. Semoga kamu selalu terus bahagia ya. Jagain dia, perhatiin dia, jangan kecewain dia. Salam hangat dari aku, sosok pria yang tidak terlalu banyak waktu buat kamu. Maafin aku ya, maaf. Dan semoga kamu bahagia.